Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan. Baiklah, selamat datang di materi pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7 ya. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Falih yang sekarang sedang mengajar untuk materi Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7A sampai dengan 7G. Nah, pada kesempatan yang pertama kali ini, setelah kalian mengikuti matsama kemarin, nah sekarang kita mau belajar tentang materi Al-Quran dan Hadis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berkenalan dengan materi-materi apa saja dan bagaimana nanti proses pembelajarannya. Nah, untuk itu langsung saja ke slide selanjutnya. Baiklah anak-anak, pada materi semester 1 ini kita mempunyai 3 tema. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Tema yang kedua, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Kemudian tema yang ketiga adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari perbuatan kikir. Nah, 3 tema pada semester 1 ini nanti kita akan belajar satu persatu. Nah, melalui apa saja? Nah, untuk itu silahkan anak-anak untuk mempersiapkan aplikasi-aplikasi yang akan Bapak sebutkan satu persatu. Karena apa? Karena kita masih dalam kondisi daring, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara online. Oke, yang pertama, aplikasi yang pertama yang sering kalian gunakan dan saya yakin kalian sudah masuk di sini, yaitu WA Group. Ayo, siapa yang belum? Yang belum, silahkan untuk segera masuk. Nanti bisa menghubungi nomor Pak Faleh secara pribadi. Yang belum ya. Oke, yang kedua adalah Google Classroom. Nah, kalian harus juga familiar dengan aplikasi ini. Silahkan nanti dipelajari sedikit-sedikit bagaimana cara penggunaannya. Nanti di situ ada penugasannya adalah lewat situ. Kemudian adalah Google Form. Saya yakin kalian sudah banyak menggunakan ini di berbagai mapel yang dulu juga pernah pasti ketika di SD. Kemudian nanti terkadang Pak Faleh akan membuat video pembelajaran dan kalian silahkan untuk dilihat di YouTube Pak Faleh nanti. Oke. Kemudian browser. Nah, browser bisa yang harus ada di HP kalian adalah Google Chrome atau Mozilla atau UC Browser atau ya yang lain lah. Yang penting ada browsernya. Sesekali nanti Pak Faleh akan meminta kalian untuk mencari sesuatu di dalam browser tersebut. Oke, selanjutnya adalah e-learning madrasah. Ya, sesekali nanti kita akan belajar melalui e-learning madrasah juga. Nah, untuk selanjutnya terkadang nanti kita akan menggunakan Zoom meeting atau bisa menggunakan Google Meet untuk nanti face to face. Nanti misalkan ada sesi tanya jawab, kita bisa melalui aplikasi tersebut. Nah, anak-anak, jadi semua aplikasi tersebut harus terinstall di HP kalian agar pembelajaran kedepannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya perkenalan sedikit tentang materi yang pertama. Nah, pada bab yang pertama kita nanti akan mempelajari tema yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis, pedoman hidupku. Nah, kompetensi apa saja yang harus kalian capai pada bab ini? Yang pertama,
menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Nah, ini adalah materi kita yang pertama. Jadi nanti kalian harus bisa memenuhi kompetensi dasar tersebut. Nah, untuk selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi tersebut, yang pertama, kalian nanti bisa untuk mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalian juga akan meyakini kebenaran isi Al-Quran dan hadis. Ketiga, kalian juga harus menampilkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang keempat, bersikap tanggung jawab dalam berperilaku. Kemudian yang kelima, yaitu mendefinisikan pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kemudian yang keenam adalah menjelaskan pengertian hadis. Kemudian selanjutnya menjelaskan pengertian hadis ya. Kemudian menyebutkan fungsi Al-Quran. Kemudian menyebutkan fungsi hadis. Kemudian juga menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan ciri perilaku yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi untuk pencapaian kompetensi nanti Pak Faleh bisa mengukur dan melalui tugas yang berupa indikator-indikator tersebut harus tercapai, yang harus kalian capai untuk memenuhi kompetensi dasar kalian. Nah, nanti pada saat aktivitas KBM kita nanti akan melakukan beberapa aktivitas. Ada yang membaca, menghafalkan. Nah, kalau menghafal ini bisa jadi memang wajib nanti. Ada beberapa ayat Al-Quran atau hadis yang wajib kalian hafalkan. Kemudian nanti ada diskusi atau tanya jawab atau juga penugasan-penugasan yang lainnya. Dan juga nanti kita juga akan berkreasi atau berliterasi sesuai dengan materi kita nanti. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Insya Allah Pak Faleh akan menjawab satu persatu. Oke, untuk materi kelas 7 kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari Senin. Nah, nanti setiap Senin kalian harus standby sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu pukul 10.20 hingga pukul 11. Kalau tidak salah ya, nanti pokoknya sesuai dengan. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi mapel Al-Quran dan hadis kita laksanakan setiap hari Senin sesuai dengan jadwal yang ada di madrasah. Jadi ketika jam itu kalian harus standby untuk menerima materi atau menerima tugas atau menerima aktivitas apapun yang akan kita laksanakan nanti. Jadi harus standby ya di jadwal tersebut. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti Pak Faleh akan menjawab satu persatu. Begitu. Atau juga bisa kalian bertanya
di Google Classroom. Jadi nanti WA grupnya diminimalisir untuk bertanya sesuatu. Jadi kita fokuskan di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube. Seperti itu, bisa dipahami ya? Baik, oke. Saya kira cukup sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup materi yang pertama ini, pengenalan materi, dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.